Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moeda Tira. Di sini saya akan mereview jurnal lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi peningkatan kejahatan oleh Hamdan Hai Rampadio dari Fakultas Hukum Universitas Tadakolo. Seperti yang kita tahu, yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, dapat disimpulkan dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ada kaitan antara delik politik yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan ketentuan dalam KUHP, khususnya tentang delik-delik yang tersebut dalam Bab 1 tentang kejahatan terhadap keamanan negara dan Bab 2 tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, Buku 2 KUHP. Kedua-duanya dapat disebut sebagai ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur delik politik. Hukum pidana politik berbeda dengan politik hukum pidana, meskipun keduanya mempunyai hubungan. Untuk politik hukum pidana selanjutnya akan diuraikan pada bab 2 dari buku ini. Di samping ilmu hukum pidana dan sesungguhnya dapat juga dinamakan tentang hukum kejahatan, dan ada juga ilmu tentang kejahatan sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana, hukum pidana positif, tujuan agar dapat dimengerti dan digunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sedangkan objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan atau si penjahat itu sendiri, dan tujuannya agar menjadi seperti apa sebab-sebabnya sehingga berbuat jahat seperti itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong dari keadaan masyarakat di sekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis, ataukah ada sebab-sebab lain lagi? Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pemidanaan dapat diadakan tindakan-tindakan tepat atau agar orang-orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang lain melakukan hal-hal yang serupa. Berhubungan dengan ini, terutama di negara-negara Anglo-Saxon, kriminologi biasanya dibagi menjadi 3, yaitu kriminal biologi yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun dalam rohaninya. Yang kedua ada kriminal sosiologi yang mencoba mencari sebab-sebab di dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada dalam mileunya. Yang terakhir ada kriminal polisi, yaitu tindakan apa yang sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat jahat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.